3 orang narasumber, yaitu Kak Nazla Mariza, Influencing Director Yayasan Plan Internasional Indonesia, dan juga Sharon Florencia dan Firda Yuda, finalis Girls Takeover 2021. Dan pagi hari ini kita masih membahas tema perempuan pemimpin perubahan. Sekarang saatnya, dan siaran Ruang Publik hari ini juga dipersembahkan oleh Yayasan Plan Internasional Indonesia. Untuk bergabung, Anda masih bisa menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893. Dan sekarang kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita yang menjadi finalis Girls Takeover 2021. Ini Sharon tadi juga sempat cerita kalau dia mengambil alih posisi Menteri BUMN Pak Erick Thohir selama sehari. Nah, Sharon, setelah menjadi kakak menteri selama sehari, apa rekomendasi yang Sharon bagikan ke Kementerian BUMN, terutama terkait upaya mendorong perempuan di dunia kerja? Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Ines. Ya. Rekomendasi yang kemarin juga saya sampaikan di rapat pimpinan begitu ya, tentang kepemimpinan wanita ini sudah ada sebenarnya program mentoringnya ya, tapi mentoringnya belum spesifik. Jadi saya sampaikan kemarin ke Pak Erick Thohir juga Deputi SDM, saya sampaikan kita perlu adakan one-on-one communication antara top management level perempuan dengan pegawai perempuan. Jadi harapannya adalah selain membangun networking tentunya, top management level ini bisa share triksnya tuh apa supaya bisa mencapai posisi tertinggi begitu ya di senior management. Kemudian juga bisa saling empowering. Jadi eh, perempuan-perempuan jadi punya semangat gitu ya untuk mencapai posisi yang jauh lebih tinggi karena sudah ada sosok inspirasinya, sudah ada role model langsung yang bisa dilihat gitu. Kemudian yang kedua adalah perlu kita adakan group building method. Jadi saling share antar perempuan dengan mungkin sekitar 3 mentor begitu ya, dan ada 5 mentee di mana saling share untuk memberi feedback satu sama lain, kemudian challenge yang dihadapi di setiap unit kerja kan tentu unik ya, jadi berbeda satu sama lain. Itu yang juga bisa saling support satu sama lain, akhirnya menemukan solusi dari challenge yang dihadapi. Itu terkait dengan kepemimpinan perempuan di dunia kerja. Oke, Itu kayak. baik. Berikutnya Firda yang mengambil alih posisi Direktur Utama Angkasa Pura I ya. Ini apa rekomendasi kamu terkait fasilitas-fasilitas di bandara misalnya, dan secara general apa rekomendasi dari Firda dalam upaya mendorong kepemimpinan perempuan di dunia kerja? Oke, thank you Kak Ines untuk pertanyaannya. Alhamdulillah kemarin selama sehari saya itu diberikan kesempatan untuk bisa mulai dari memimpin rapat, kemudian juga mengunjungi titik-titik penting yang ada di dalam bandara. Contohnya yang pertama itu adalah jantungnya bandara itu sendiri, atau AOCC, Airport Operation Control Center. Jadi itu adalah tempat di mana kita bisa melihat sisi darat dan juga sisi udara yang ada di bandara, Kak. Dan itu tempatnya benar-benar sangat ini ya, sangat rahasia, nggak boleh ada sembarangan orang yang masuk ke situ. Tapi alhamdulillahnya kemarin saya itu mendapatkan kesempatan untuk bisa masuk ke situ sekaligus melihat bahwa ternyata di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali itu ada ratusan titik CCTV Kak yang ada di bandara. Mhm. Jadi hati-hati tuh untuk kita sesama perempuan kalau misalkan lagi di bandara itu jangan sekali ngupil atau apa kayak gitu Kak, karena nanti kelihatan tuh dari Iya, CCTV-nya. iya, Jadi iya, iya, iya. hati-hati banget ya dari situ. Kemudian saya juga mengunjungi firefighter atau pemadam kebakaran yang ada di airport. Nah, di sana itu ternyata baru saja menurunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran dari Amerika, dan itu keren banget Kak, asli mirip kayak Mhm, Transformer, dan mhm. itu canggih juga Kak di sana. Terus saya juga diberikan kesempatan untuk bisa jalan-jalan ke kawasan UMKM karena ternyata di bandara itu juga memaksimalkan potensi dari warga lokal yang memiliki produk UMKM untuk diajak menjual produknya di bandara. Saya juga bisa ngobrol-ngobrol sama banyak orang, termasuk dari customer service perempuan. Kemudian ada juga mereka janitor perempuan juga ada di sana. Ada juga ini Kak, petugas keamanan yang memeriksa kayak gitu loh. Jadi tuh biasanya adalah pekerjaan yang dilakukan sama laki-laki tapi ada perempuannya, dan itu keren banget karena ternyata bandara bisa menyerap banyak perempuan untuk bisa bekerja di sektor bandara. Nah,
Selain itu, sesuai dengan amanat dari Bapak Menteri BUMN ya, Erick Thohir, itu V diberikan amanat untuk meninjau fasilitas teman-teman difabel dan juga special needs yang ada di bandara. Kalau di bandara, special needs itu terdiri dari mereka yang memiliki gangguan mental tertentu. Kemudian ada orang sepuh atau orang-orang tua, sekaligus juga ada ini, ibu-ibu hamil, Kak. Jadi itu tergolong special needs kalau di bandara. Nah, sesuai dengan amanah dari Pak Menteri, saya itu meninjau berbagai fasilitas yang ada di bandara, mulai dari pendaftarannya, kemudian lounge untuk menunggu check-in, sampai juga ke customer service yang alhamdulillah customer service-nya tuh sudah bisa menggunakan Bisindo atau bahasa isyarat Indonesia. Meskipun baru ada yang direncanakan juga karena ini juga pandemi ya, Pak. Jadinya masih ada efisiensi, tapi juga sudah ada rencana untuk memaksimalkan Bisindo bagi customer orang-orang teman-teman difabel tadi dan juga teman-teman yang special needs. Kemudian rekomendasi apa yang saya sampaikan untuk Angkasa Pura I sekaligus untuk BUMN terkait tentang fasilitas-fasilitas tersebut adalah yang pertama, itu membuat program pelatihan naik pesawat yang V beri nama sebagai Wings for Special Needs. Jadi itu kemarin ada cerita juga kalau sempat ada anak dengan autisme itu yang bikin keramaian di bandara karena dia itu panik dan tidak mau naik pesawat. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut terjadi lagi, saya merekomendasikan untuk membuat program pelatihan naik pesawat ini. Jadi nanti teman-teman yang difabel dan juga special needs itu bisa dilatih untuk naik pesawat, mulai dari mereka parkir, masuk check-in, sampai masuk ke dalam bandara supaya nantinya mereka terbiasa dan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi, Kak. Jadi itu adalah yang pertama, program for special needs. Kemudian yang kedua, saya itu juga memberikan syarat, maksud saya rekomendasi untuk membelikan lanyard khusus. Jadi ada name tag khusus dengan warna yang terang dan juga motif-motif yang khusus kayak gitu untuk memberikan tanda dan juga mengidentifikasi teman-teman difabel dan juga special needs yang ada di bandara. Supaya nantinya petugas juga dengan mudahnya bisa mengidentifikasi, oh yang ini perlu bantuan, oh yang ini enggak. Kan gampang tuh, Kak, kalau ada lanyard khusus seperti itu. Ya. Terus kemudian yang ketiga adalah saya memberikan rekomendasi supaya nanti lounge untuk menunggu check-in-nya tadi itu dipertimbangkan lagi keamanannya, mulai dari diperhatikan dulu nih stop kontaknya, kabel-kabel itu harus jauh dari jangkauan anak-anak, jangan terlalu rendah. Kemudian kursi-kursinya harus empuk, ada juga akses toilet yang dekat, terus pemilihan warna juga diusahakan untuk pemilihan warna yang hangat, jadi bukan warna-warna yang panas. Itu tadi untuk fasilitas dari teman-teman yang difabel dan juga special needs. Kemudian rekomendasi P untuk Angkasa Pura I untuk bisa meningkatkan kesetaraan gender dan juga kepemimpinan perempuan, khususnya di dalam sektor bandara itu adalah yang pertama, mungkin kita bisa mulai dulu dari fasilitas keperempuanan yang ada di bandara. Jadi kemarin saya kasih rekomendasi supaya Angkasa Pura I itu membuat vending machine pembalut, Kak, yang itu akan diletakkan di depan toilet perempuan. Jadi setiap titik toilet perempuan itu di depannya harus ada vending machine pembalut. Karena supaya apa? Supaya kita perempuan bisa dengan mudahnya untuk mengambil kebutuhan dari reproduksi. Jadi biar lebih gampang gitu, Kak, daripada lari-lari dulu. Kan kita nggak tahu ya nanti kondisinya seperti apa kalau tiba-tiba menstruasi di bandara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah saya harap supaya Angkasa Pura I menyediakan on-site daycare atau playground bagi karyawan yang ada di bandara, baik karyawan perempuan atau karyawan laki-laki yang mana istrinya itu lebih sibuk, jadi tidak bisa merawat anaknya di rumah. Jadi bisa mengajak anaknya kerja dan juga main di daycare-nya atau di playground-nya tadi. Nah, itu untuk meningkatkan kesetaraan gender dan juga kepemimpinan perempuan di bandara. Itu aja, Kak. Wah, luar biasa rekomendasi yang Firda dan Sharon berikan ke perusahaan yang sempat kalian pimpin selama sehari ya. Mudah-mudahan rekomendasi ini bisa diterapkan dan bisa jadi kebijakan dari perusahaan itu sendiri. Oke, kalau dari Kak Nazla nih untuk rekomendasi juga dari Plan Indonesia ya. Pastinya kita melihat ada berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Ini seperti apa rekomendasinya supaya semakin banyak perempuan yang memimpin? Ya, terima kasih Mbak Ines. Ya, kalau saya melihat untuk memastikan perempuan tetap bisa maju dan menjadi pemimpinnya itu penting sekali. Yang pertama adalah lebih banyak kita berinvestasi di sektor pendidikan dan pelatihan kerja ya, yang tentunya relevan dengan kebutuhan kerja maupun mendorong kewirausahaannya.
karena banyak kaum perempuan yang sebenarnya masih tertinggal dari segi akses pekerjaan. Kalau kita lihat angka persentase ya partisipasi angka angkatan kerja itu perempuan jauh tertinggal daripada laki-laki. Hanya 53% dari perempuan yang usia produktif yang bekerja, sementara laki-laki sampai 82%. Ini kan jauh sekali. Nah, mungkin kita bisa memikirkan bagaimana pelatihan kerja, pendidikan juga yang berperspektif gender. Artinya menyesuaikan apa sih kebutuhan perempuan ya yang mungkin berbeda dengan kebutuhan laki-laki. Misalnya kalau untuk pemerintah, kami juga ingin merekomendasikan kebijakan-kebijakan dan program maupun investasi itu lebih bergender. Seperti tadi saya sampaikan, perempuan mungkin punya kebutuhan yang berbeda dengan laki-laki, sehingga jangan sampai kebijakan yang dibuat atau program yang dibuat, program bantuan atau apapun, itu bias gender atau netral gender, semua disamaratakan. Karena kebutuhan laki-laki dengan perempuan bisa jadi berbeda ya, karena di society kita masih ada gender role yang sangat kental dan itu membuat perempuan punya hambatan ketika semua itu disamaratakan. Dan untuk perusahaan, mungkin juga kami ingin merekomendasikan perlu memikirkan bagaimana perusahaan memfasilitasi kebutuhan karyawan perempuan, khususnya yang punya anak kecil. Tadi Firda sudah sampaikan misalnya ada ruang laktasi atau ada ruang child center yang dia bisa gunakan servisnya, sehingga karyawan perempuan bisa tenang mereka bekerja dan ternyata terbukti ketika perusahaan memperhatikan kebutuhan karyawan perempuan dan laki-laki itu loyalitas dan masa kerja mereka lebih tinggi. Nah, ini yang mungkin perlu diperhatikan juga. Dan untuk masyarakat, saya menghimbau kita untuk mulai memiliki perspektif yang berkeadilan dalam melihat perempuan dan laki-laki, khususnya anak perempuan. Bagaimana kita juga berperan mendukung ketika ada anak perempuan ingin maju, bukan kita discourage, tapi justru kita empower. Kita membangun supporting system yang suportif, positif untuk mendukung kemajuan anak-anak perempuan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Oke. Baik Kak Nazla, dan sekarang saatnya kita jeda dulu sejenak dan kita juga masih mengundang Anda untuk ikut bergabung di siaran Ruang Publik KBR. Silahkan menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 118 8181, dan juga siaran ini nantinya bisa Anda dengarkan lagi secara utuh melalui podcast Ruang Publik di www.kbrprime.id. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.